Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H ingin menjelaskan tentang arbiter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrul Tri Hidayat dan rekan saya bernama Livi Marwati. Pengertian arbiter. Menurut istilah, pengertian arbitrase adalah atau arbitrasi adalah berawal dari bahasa Prancis yang berujung pada putusan yang dibuat oleh arbiter pada suatu peradilan arbitrase. Dengan rujukan tersebut, pengertian arbitrase juga dapat dikatakan berasal dari bahasa Latin, yaitu arbitrase yang memiliki arti kekuasaan dalam mencapai suatu hasil. Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 7 UU 30 tahun 1999. Jenis-jenis arbiter. 1. Arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses arbitrase atau manajemen kasus. Setiap lembaga memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja seperti jadwal pengajuan dokumen atau prosedur untuk membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrase. Keuntungan dari arbitrase institusional adalah bantuan administratif yang diberikan oleh institusi, ketersediaan aturan yang ditetapkan juga membantu arbitrase agar bisa selesai tepat waktu. Lembaga biasanya akan menagih persentase dari jumlah yang disengketakan sebagai biaya mereka, yang kadang-kadang bisa sangat besar dalam perselisihan besar. Kedua, arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak dikelola oleh suatu institusi. Para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase, seperti penunjukan arbiter, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen, tanpa lembaga pengelola. Para pihak dalam arbitrase ad hoc bebas untuk menggunakan prosedur pilihan mereka. Dalam kasus-kasus di mana tidak ada aturan prosedural yang disepakati, majelis arbitrase akan mengelola arbitrase dengan cara yang dianggapnya sesuai. Arbitrase ad hoc juga dapat diubah menjadi arbitrase institusional jika pihak merasa mereka memerlukan bantuan dari lembaga khusus untuk menangani kasus ini di beberapa hal. Adapun badan-badan arbitrase, BANI, singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dibentuk oleh pemerintah, BANI merupakan badan otonom yang berwenang melakukan arbitrase untuk berbagai sengketa perniagaan, industri, dan keuangan. Lembaga yang didirikan pada tahun 1997 ini memiliki kantor utama di Jakarta dan perwakilan di beberapa kota di Indonesia. Berikutnya BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. BAPMI merupakan sebuah lembaga yang membantu mengatasi masalah sengketa yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002, jauh sebelum OJK mengeluarkan peraturan tentang adanya lapse. Apabila mengalami masalah seputar pasar modal, seperti misalnya tentang repurchase agreement atau repo, konsumen bisa menghubungi BAPMI agar bisa dibantu melakukan mediasi. Lalu berikutnya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kewajiban dan larangan arbiter. Kewajiban arbiter. Konsekuensi seorang arbiter dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewajibannya adalah bahwa dia harus menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 180 hari dengan perpanjangan waktu 60 hari. Arbiter pasal 15 kewajiban dan tanggung jawab arbiter ayat 1.
Arbiter berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dan menjalankan tugasnya secara profesional, bersikap netral, independen, dan menjadi integritas serta menjunjung tinggi kode etik. Ayat 2, arbiter wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada masing-masing pihak untuk didengar keterangannya dan mengajukan bukti-bukti. Ayat 3, arbiter wajib segera mengundurkan diri apabila kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2. Sedangkan larangan arbiter yaitu yang A. melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum, yang B. melakukan perbuatan yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambilnya, yang C. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang D. menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang arbiter atau mediator, yang E. mengangkut sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai arbiter atau mediator, yang F. menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat mempengaruhi putusannya, yang G. mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya. Lalu di sini ada penetapan dan penggantian arbiter. Penetapannya, penyelenggaraan arbiter berawal dari penunjukan arbiter atau majelis arbiter yang telah ditetapkan oleh pihak dalam klausula arbitrase. Jika dalam klausula tidak disebutkan secara tegas, maka penetapan arbiter dilakukan oleh ketua pengadilan negeri atau usul dari pihak lain. Terdapat arbitrase ad hoc, maka pengangkatannya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri atas usul dan pihak pula seandainya yang diusulkan adalah arbiter tunggal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hak ingkar ialah hak yang bersengketa untuk menolak arbiter yang telah diangkat oleh ketua pengadilan negeri. Hak ini dapat diajukan apabila terdapat cukup bukti yang otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, maka hak ingkar itu diajukan langsung kepadanya. Lalu ada penggantian arbiter. Pasal 36 ayat 1, apabila terjadi permintaan penggantian atau pengunduran diri arbiter, maka proses arbitrase dihentikan untuk sementara waktu. Ayat 2, dalam hal terjadi pemberhentian arbiter selama proses arbitrase sebagai berikut, yang A. disetujukan hak ingkar, atau B. diterimanya permohonan pengunduran diri arbiter, atau C. pencabutan atau pembekuan status sebagai arbiter tetap BMAI, maka seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal terjadinya pemberhentian tersebut. Ayat 3, pada prinsipnya arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan terkait yang telah diadakan. Ayat 4, dalam hal arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada meskipun sebelumnya sidang pemeriksaan sudah dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat 3,
Yang dimaksud dengan pemeriksaan diulang kembali dalam ayat ini adalah pengulangan terhadap acara pendengar keterangan pemohon dan termohon, serta mendengar keterangan saksi dan atau ahli, sedangkan segala surat dan dokumen yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali. Lalu di sini ada masa kerja arbiter. Arbiter atau majelis arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Terima kasih.